komen, subscribe Jati Mulyo New. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jati Mulyo New dimanapun Anda berada. Kesempatan hari ini senang sekali kita bisa bertemu dalam keadaan yang saya lihat, walaupun kita di suasana seperti ini ya, yang kadang hujan, kadang gerimis, kadang panas, tapi tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran apapun yang kita usahakan tentunya. Juga selamat datang teman-teman yang baru datang di Jati Mulyo New, media pemersatu dan pelestari budaya. Kesempatan hari ini spesial untuk pendengar semuanya, dan ini kita menyikapi beberapa kejadian belakangan ini tentang kejadian fenomena alam, yang mana kalau ini, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya, atau 2 hari yang lalu, di tetangga kita ataupun di kabupaten sekitar kita terjadi banyak sekali bencana. Ada yang tanah longsor, ada yang banjir, ada juga kebakaran gitu ya. Yang kita herankan ini adalah di negara barat ya, di negara Arab sana, ini juga beberapa hari yang lalu tempat terjadi banjir menurut saya, dan di Jeddah sana. Ini yang mengherankan bagi kita semuanya. Selama hidup saya, selama sepengetahuan saya ini nggak pernah ya di sana itu terjadi yang namanya banjir itu ya. Apalagi yang lain, kalau krem jatuh itu kita sudah memaklumi. Tapi kalau banjir, dan baru kali ini saya tahu kalau sana itu ada banjir di negara Arab sana. Dan piye mana ya, karena nanti lu ya ben gak sepanan tuan kopiah. Nah, ini kan pantas ya, kayak apa, seperti bapak kiai pantas. Oke, kembali ke tema, kenapa di negara-negara barat ini terjadi yang namanya banjir, yang namanya badai, yang namanya topan ya. Bahkan 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ini ya, ini terjadi juga badai badai pasir ini di sana ya. Kita juga sangat heran. Bahkan di negeri sendiri ini 4 hari yang lalu ini di Sidoarjo, Jawa Timur juga terjadi yang ramah, terjadi apa itu, angin puting beliung. Nah ini ya, ini yang patut diwaspadai oleh semuanya, oleh para warga, juga warga masyarakat pada umumnya. Ini yang ada di seputaran bibir pantai ini ya, lebih berhati-hati, karena memang ini beberapa hari ini BMKG juga mengingatkan akan terjadi ombak besar. Makanya jauh sebelumnya kita harus lebih lebih berhati-hati gitu ya, lebih mawas diri, lebih waskito gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu waskito. Jadi kalau bisa itu kita sering-sering kita istilahnya sering-sering tirakat malam. Begadang bukan berarti kita harus melakukan hal yang tidak wajar ya. Kita perbanyak untuk melakukan perbuatan yang baik gitu ya. Kita melakukan sholat malam, kita melakukan sholat sunnah gitu ya, bagi kaum muslimin. Dan bagi kaum non muslim ini juga lebih waspada, lebih berhati-hati saudaraku, karena
belakang ini memang seperti yang saya katakan tadi, ini seringkali terjadi beberapa bencana. Bahkan kalau kita melihat di medsos ini setiap hari terjadi bencana, ya. Nggak Trenggalek belum usai, terus sana lagi ke barat melok. Sing barat belum selesai di Banyuwangi juga beberapa hari yang lalu. Bahkan kita tahu ya di salah satu aplikasi 2 hari yang lalu menunjukkan terjadinya banjir bahkan sampai 2 meter. Ini sangat mengerikan sekali ya bagi kita semuanya, apalagi kita yang ada di pedesaan misalnya. Mengerikan sekali. Tentunya semoga semuanya bisa jadi bisa jadi dinding diri kita atau bisa jadi kaca kita. Bagaimana sih untuk menyikapi hal seperti itu ya? Tentunya kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalid, kepada Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin kita berbuat yang kurang tepat atau kurang baik gitu ya. Tentunya jika di kesempatan hari ini kami sampaikan selamat datang teman-teman yang baru hadir di channel kami di media Jati Mulia New. Yang baru saja datang di channel kami, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena dukungan Anda ini merupakan kehormatan bagi saya. Dan ini mohon maaf kalau kalau terdengar suara anak kecil. Ini bukan setting, tapi di depan saya itu ada keponakan saya lagi ngomong ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita semuanya, semangat para pemirsa untuk selalu berbuat yang baik. Karena semua perbuatan itu akan berimbas pada diri kita sendiri ya. Semakin kuat melempar sesuatu, semakin kuat kita melempar sesuatu, maka timbal imbal baliknya ini juga semakin kuat, bisa lebih kuat imbal baliknya daripada kita melemparnya. Itu yang dikatakan hukum sebab akibat. Nah, dan saya sekali lagi kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya agar lebih waspada di musim penghujan, lebih waspada karena cuaca ya. Sekarang tadi cuaca yang kurang menentu ya. Aku naik ketuan terus gak enak, santai ketuan terus gak enak loh ya. Tapi naik gak ketuan rambutku yang udah madu. Pokoknya semua santai loh ya kesempatan hari ini. Nah, ngobrol santai aja. Yang penting semoga bisa Anda ambil hikmahnya ya dari pertemuan kita hari ini ya. Ada hikmahnya. Dan juga kami sampaikan terima kasih banget teman-teman yang udah setahun lebih bersama saya ya. Semoga tetap setia dan tetap semangat aja. Kita saling support, kita saling membantu sebagai para pemula. Tapi kalau kita ngomong tentang soal bencana ya, bencana yang ada di sekitar kita, ini memang ada beberapa faktor. Nah, ini ya, faktor penyebab terjadinya longsor, terjadinya banjir, terjadinya beberapa bencana alam yang sedang menyelimuti kita semuanya, kita menyelimuti bangsa kita ya. Dan juga kalau kita menyikapi tentang bencana tanah longsor ini ya, ini yang 4 hari yang lalu ini juga terjadi di dekat sini misalnya di Jalan Malang ini ya.
kalau nggak salah mungkin di daerah Ngantang di mana itu ya, itu juga terjadi longsor. Jadi sebagian jalan tertutup. Ini longsor belum usai kemarin lusa 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Ini di tempat saya juga terjadi. Truk misalnya, truk pengangkut tebu PS pengangkut kayu jabon, ini terjadi di Punjuk di Manuri sana. Ini truknya menghadap ke selatan ya. Jadi jalannya itu konsep arah ke timur ya, jalan gini ya, itu truknya itu di sini misalnya, yang pelang gini ya. Jadi kepalanya di atas ini ya. Ini semoga cepat terrealisasi dan cepat terselesaikan. Dan kalau kita ngomong soal tentang longsor terjadi beberapa faktor, mungkin udah jadi alih fungsi lahan, ini bisa jadi ya, karena hutan yang gundul atau gunung yang gundul itu 99% pasti terjadi longsor. Itu 99%, karena apa ya, air yang dalam itu tidak ada penampungnya atau tidak ada resapan air dari atas, dari dalam nggak ada. Jadi air itu langsung apa ya, langsung jatuh ke sini. Jadi bisa terjadi kekes, longsor, bahkan terjadi banjir juga. Maskeran di bawahnya itu lebih berhati-hati, paling dekat gunung, dekat pegunungan. Tapi kalau di tempat aku kan agak jauh dari pegunungan menurut saya, agak jauh, tapi kita juga ikut prihatin juga. Itu yang tetangga kecamatan itu terjadi longsor, sampai terjadi apa itu bencana yang lain. Lebih berhati-hati dan lebih mawas diri. Dan kedua, kalau kita ngomong tentang banjir, nah kenapa banjir selalu terjadi? Ini penyebabnya adalah kita sendiri menurut saya. Kalau aku amati luapan-luapan air itu yang ada di desa-desa ini, padahal dari pihak-pihak terkait ini sudah kasih selokan ya, selokan yang digunakan untuk apa ya, digunakan untuk lewatnya air. Tapi selokan itu nggak difungsikan menurut saya. Selokan itu bahkan banyak sekali sama kalau aku lihat ya. Kita tidak perlu menyebutkan daerah mana ataupun di mana gitu ya. Kalau kita menyebutkan nanti dikatakan kita mengkritiknya, sebenarnya itu enggak ya. Itu memang jadi PR bagi kepala dusun ataupun kepala desa ya. Tolong teman-teman pengen dikepung, ditarik ya, mohon diperiksa selokan-selokan, karena musim penghujan ya. Selokan ini kalau benar-benar nggak diperiksa, nanti akan terjadi yang namanya banyu luapan. Itu di selokan pasti banyak sampahnya. Selokan tersumbat, air naik gitu ya menurut saya. Jadi air bukan masuk selokan, tapi malah di jalan raya, jalan-jalan itu. Makanya tak besar-besarnya kami sebagai penggerak media ya, walaupun tahu media kami belum begitu besar menurut saya, tapi yang jelas kalau kita bisa tunggu reto ya, tunggu reto istilah saya ketak tular lah, ini insya Allah hal itu tidak akan terjadi menurut saya. Sekali lagi kita membahas lagi tentang bencana longsor ini. Yang terjadi pasti di daerah pegunungan menurut saya. Kalau aku lihat di sebelah galian itu ya, itu pasti akan longsor. Kenapa? Karena lahannya digali itu kan gini ya, kan sudah padang juga. Ini juga hampir habis ini ya. Mau nggak mau kan begini ya. Lah nanti kalau ini terjadi bahayanya ya, bahaya itu yang di bawahnya ya. Untuk itu bagi Anda semuanya yang mungkin para pekerja penggali ya, yang dari tebing-tebing itu akan lebih berhati-hati, lebih waspada, karena boleh dibilang ini Anda bekerja untuk keluarga, jadi mohon dijaga kesehatan Anda,
mohon dijaga keselamatan Anda, karena keselamatan Anda itu adalah berada pada diri Anda sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga kita sendiri ya. Oke pemirsa, kalau kita ngomong soal banjir ya, banjir ini udah sering terjadi, bahkan setiap hari terjadi ya di daerah kita ya. Tapi alhamdulillah kalau di tempat saya itu nggak ada menraya, karena kami sendiri selalu mengingatkan teman-teman mohon untuk dijaga saluran air ya, saluran air mohon dijaga, jangan sampai nanti air masuk ke jalan raya. Nanti kalau masuk ke jalan raya kasihan ya, kasihan pengguna jalan raya, itu nggak nyaman. Di kesempatan hari ini juga akan sampaikan selamat datang dulu teman-teman yang baru datang di channel kami di Jati Mulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Juga akan sampaikan terima kasih pada semuanya yang dari tadi masih mengikuti kita, udah ngobrol-ngobrol santai ya di kesempatan hari ini tentang bencana segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tidak lupa kita juga harus selalu mempertimbangkan semuanya ya. Kita harus memperbanyak amal-amal baik kita. Barang yang sepele itu ya, yang sepele. Karena sekarang itu kita bilang sampah kecil kan masih diseluruhkan pluk, itu kita biarkan. Tiap hari ada lagi pluk, kita biarkan. Nah kesumbat lah namanya selokan itu. Lah malam terjadi hujan. Nah ini yang bahaya itu malam hujan. Kalau hujan lebat itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Selokan sampah nggak bisa bersih, malah menyumbat air. Kita bayangkan aja kalau satu desa itu airnya tersumbat 3 daerah aja ya, 3 daerah, satu aliran 3 daerah tersumbat, itu udah bagaimana airnya misalnya. Apalagi kalau di dataran pegunungan begini ya, sangat mengerikan menurut saya. Itu marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dari bahaya banjir. Semoga banjir tidak sampai menimpa ke sekitar kita ya. Dan kita tetap berdoa untuk saudara-saudara yang tertimpa bencana misalnya. Tetap berdoa semoga tidak ada korban jiwa kalau terjadi banjir ya. Tetap selalu berdoa dan berdoa kepada Yang Kuasa, semoga kita dijauhkan dari malapetaka, marabaya itu ya, kalau bilang Jawa itu berbahaya itu ya. Kesempatan hari ini kalau sampai juga selamat datang, welcome to my channel ya, rekan-rekan yang ada di luaran sana. Semoga di kesempatan yang paling bahagia ini kita bisa mengambil hikmah dari segala yang kita sampaikan, ambil yang baik dan tolong dibuang yang jelek. Tentunya di kesempatan hari ini kami sampaikan terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu pada lain hari. Dan kami sampaikan mohon maaf saya kepada teman-teman yang sudah berkunjung, tapi kami belum sempat berkunjung ya. Mohon maaf karena memang waktu ya, kita kejar waktu, tapi kita selalu berusaha untuk menjumpai teman-teman. Kalau teman lagi live itu ya, kita akan datang untuk bertemu itu. Jadi kita selalu ada sinkronisasi ya, atau interaksi ya. Jadi kita selalu aktif interaksi pada teman-teman semuanya. Sekali lagi kita selalu mohon dukungannya agar tempat kami ini segera selesai
segera bisa difungsikan sebagai podcast ya. Kita pakai studio podcast sehingga bisa nantinya bisa berguna bagi warga sekitar saya ya, ataupun teman-teman dari luar ini yang pengen ngobrol-ngobrol bareng di sini. Insya Allah kita juga mau menata lagi ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saran dan kritik Anda kami tunggu di 085 8956 52988. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam bismillahirrahmanirrahim mustaqim. Fathul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sobat semuanya.